Ya, kita akan langsung mendiskusikan hal ini pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Wakil Ketua Umum MUI, Pak Muhyiddin Junaidi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pemirsa semua. Selamat pagi Pak Muhyiddin. Ada juga penceramah Ustadz Hilmi Firdausi. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga akan bergabung bersama kami ada Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Pak Kamarudin Amin. Tapi kita mau ke Pak Muhyiddin terlebih dahulu. Pak Muhyiddin, kita ingin meminta tanggapan dari MUI mengenai adanya wacana yang digulirkan oleh Kementerian Agama mengenai penceramah bersertifikat. Seperti apa Pak Muhyiddin? Ya, MUI tidak setuju dan menolak keras rencana Menteri Agama tentang sertifikasi para duat atau dai-da'iyah khusus yang beragama Islam dan agama-agama lain dengan tujuan untuk mengeliminasi gerakan radikal dari bumi Indonesia tercinta. Karena dalam perspektif Islam bahwa menyampaikan ayat-ayat Allah itu adalah kewajiban setiap individu muslim, laki-laki dan perempuan, sesuai dengan hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada umat manusia tentang ajaran agama Islam walaupun satu ayat. Nah, kata sertifikasi ini sangat tendensius dan kami melihat bahwa saat ini belum urgent untuk dilakukan itu. Apalagi kalau memang tujuannya adalah untuk mengeliminir gerakan radikal dari ormas-ormas Islam atau dari pendakwa Muslim. Kita harus tahu bahwa radikalisme juga yang positif dibutuhkan. Kita ingat di zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, penjajah Belanda dan lain-lain, justru menuduh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu sebagai kelompok radikalis dan teroris. Nah, oleh karena itu lebih baik Kementerian Agama fokus dalam hal yang lebih urgent seperti masalah sertifikasi halal dan seterusnya. Apalagi kami sudah menemukan data dan fakta di lapangan, laporan dari beberapa provinsi. Ternyata ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan sertifikasi dai ini sebagai alasan untuk menolak dai-dai yang tidak bersertifikasi dalam memberikan pencerahan keagamaan, dalam memberikan ceramah kepada publik. Dan perlu kita sadari bahwa agama Islam itu agama yang sangat moderat, agama yang sangat pro hak-hak asasi manusia, agama yang menganjurkan umat manusia untuk hidup berdamai, peace, coexistence dengan pengikut agama-agama lain. Nah, saya melihat ini pemerintah seakan-akan menganggap bahwa kondisi negara ini sudah sedemikian parah. Bahkan kalau kita melihat pernyataan Menteri Agama yang saya sudah sampaikan juga dalam wawancara beberapa waktu yang lalu, pernyataannya yang good looking, penghafal Al-Quran dan berbahasa Arab yang baik, itu kadang-kadang dijadikan sebagai pintu masuk untuk menyebarkan gerakan radikalisme. Ya, kita tangkap poinnya Pak Muhyiddin, ini tidak setuju mengenai adanya wacana ini. Kita akan minta tanggapan dari Dirjen Bimas Islam Kemenak, Pak Kamarudin Amin yang sudah bergabung bersama kami. Pak Kamarudin, bisa langsung ditanggapi tadi yang dinyatakan Pak Muhyiddin, ini tidak sepakat dengan adanya wacana ini. Karena tidak perlu juga kok, tidak urgent untuk melakukan atau merealisasikan wacana ini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Muhyiddin yang sangat saya hormati. Salam takzim, Pak Kiai. Sama-sama Pak Komarudin. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi bahwa program Dai bersertifikat ini hanya dalam rangka untuk memberikan kapasitas, kapabilitas, kemampuan kepada para penceramah kita untuk dua hal yang substantif sebenarnya. Yang pertama, kami ingin menerjemahkan visi Kementerian Agama yang sudah terekam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tentang moderasi beragama. Kita ingin meningkatkan, memberi wawasan, memberi insight kepada para penceramah kita agar mereka punya faham keagamaan yang moderat. Kami tidak mengatakan bahwa mereka tidak moderat, sama sekali tidak. Tetapi saya kira perubahan sosial atau dinamika sosial keagamaan terjadi begitu cepat akibat globalisasi, akibat sofistikasi teknologi informasi, menyebabkan terjadinya disrupsi dalam berbagai hal. Nah, para penceramah kita juga harus punya full awareness terhadap realitas ini. Nah, kami ingin mengajak mereka untuk bisa sama-sama melihat realitas ini begitu. Jadi pemahaman keagamaan yang moderat yang menjadi tugas Kementerian Agama itu kan meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama di Indonesia. Konteksnya itu sebenarnya. Nah, yang kedua memang kami ingin agar para penceramah kita ini memiliki wawasan kebangsaan, memiliki pemahaman tentang konstitusi secara memadai. Mereka akan diberikan materi tentang wawasan kebangsaan oleh lembaga yang sangat otoritatif, oleh Lemhanas, yang kita sama-sama ketahui sebagai lembaga yang sudah sangat mapan dan otoritatif dalam hal ini. Kami juga mengajak teman-teman dari BPIP untuk memberikan materi tentang Pancasila, ya, tentang dasar negara kita. Kemudian BNPT untuk memberikan perspektif, memberikan pandangan tentang apa sih yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, apa yang sedang terjadi di dunia gitu dalam in terms of pengamalan dan dinamika sosial keagamaan. Itu saja sebenarnya, dan perlu diketahui bahwa ini tidak menghalangi siapapun untuk berceramah. Jadi mereka yang tidak mendapatkan sertifikat dari program ini sama sekali tidak dilarang, sama sekali tidak menghalangi mereka untuk tetap berceramah. Jadi silakan saja berceramah, dan kami melakukan pelatihan ini sekali lagi untuk memberikan wawasan yang memadai kepada para penceramah kita. Jadi dari sisi substansi seperti itu. Kemudian dari sisi metodologi, ya sekarang ini kan era digital. Para penceramah kita juga harus update ya terhadap perkembangan sekarang. Mereka diharapkan untuk bisa menyapa kelompok milenial. Mereka diharapkan bisa menyapa bahkan kelas menengah atas. Tentu refleksinya berbeda ya, bahwa ketika kelompok menengah atas misalnya tentu harus rasional. Yang mereka adalah komunitas epistemik yang sangat rasional. Kemudian kelompok milenial tentu juga pendekatannya berbeda. Jadi kami ingin berkontribusi saja sebenarnya. Pemerintah, negara dalam hal ini ingin berkontribusi untuk memberikan wawasan kepada para penceramah kita. Tidak ada maksud lain kok. Jadi tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Saya kira ya kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu insya Allah akan berorientasi pada kemaslahatan. Itu aja kok. Pak Komarudin, tadi Pak Komarudin menyebutkan bahwa wacana ini atau kebijakan ini kan untuk memberikan pemahaman agama yang lebih moderat gitu ya. Ini apakah sama dikaitkan dengan mencegah radikalisme? Boleh juga, iya. Jadi mengantisipasi, ya. Jadi karena begini, kita jangan tutup mata juga lah ya. Jadi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh menggaransi, menjamin bahwa Indonesia ini aman-aman aja semuanya. Saya kira tidak realistis juga. Oke, poin besarnya berarti mencegah radikalisme ya Pak Komarudin ya? Iya, jadi begini, tolong dipahami ya bahwa sadar atau tidak, setuju atau tidak, ada fakta yang harus kita antisipasi bersama-sama. Dan kita mengajak semua masyarakat untuk bisa berkontribusi bersama-sama. Jadi tidak ada maksud lain. Oke, itu sudah poinnya udah ada. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya akan meminta tanggapan dari Ustadz Hilmi. Tapi setelah jeda, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.